Bab 157. Apa, tongkatnya? Qin Gang tertegun untuk sementara waktu. Charlie adalah satu-satunya yang menunjukkan Feng Shui kepada keluarga Qin baru-baru ini. Qin Gang sangat diyakinkan oleh Charlie, dan dengan cepat berkata, "Tuan, dapatkah Anda salah membacanya?" Memang ada Tuan Charlie yang membantuku menyelesaikannya, tapi metodenya sangat berguna, dan itu seharusnya bukan tongkat ajaib. Tuan Jinghai mendengus dingin dan berteriak, seseorang yang berpura-pura menjadi hantu adalah yang terbaik dalam menipu orang yang bodoh. Jika kamu mau mempercayainya, biarkan aku pergi. Pak. Jinghai tinggal. Qin Gang panik, dan segera berhenti. Tolong beritahu saya, Tuan Jinghai, apa yang salah dengan metode Tuan Wei? Tanpa mengangkat kepalanya, Tuan Jinghai mengulurkan tangan dan menunjuk ke ruang tengah, Anda membawa semangkuk air. Qin Gang dengan cepat memerintahkan seseorang untuk membawa semangkuk air jernih. Tuan Jinghai mengambil air jernih untuk membaca sepatah kata, mencairkan beberapa jimat di atas air, dan kemudian menjentikkan air ke kelopak mata Qin Gang. Qin baru saja membuka matanya, dan tiba-tiba dia ketakutan dan mundur. Pak Jinghai, apa ini? Dia tiba-tiba melihat lapisan asap hitam yang aneh di rumahnya. Selain itu, di kepala keluarga Qin, ada gumpalan udara abu-abu tak bernyawa, dan wajah orang-orang pucat, seperti sekelompok zombie. Tuan Jinghai mendengus, aku membuka mata langit untukmu. Apa yang Anda lihat adalah Yin Qi, tetapi anggota keluarga Anda semuanya dalam bahaya dan akan segera mati. Qin Gang sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke kursi dan bergumam, apa yang dapat saya lakukan? Tidak apa-apa, jika aku datang ke sini hari ini, itu bisa dianggap ditakdirkan untukmu. Tuan Jinghai mengeluarkan jimat pengaman dan menyerahkannya kepada anggota klan Qin. Qin Gang tiba-tiba melihat bahwa jimat perdamaian ini bersinar dengan cahaya keemasan yang redup, dan cahaya keemasan segera mengurangi roh kematian di kepala suku. Tuan Jinghai menjentikkan tangannya ke depan Qin Gang, dan semua yang dilihat Qin Gang tiba-tiba menghilang dan kembali ke keadaan semula. Ini, Qin Gang berkeringat dingin, dan buru-buru berkata, Tuan Jinghai benar-benar dewa. Tolong selamatkan keluarga Qin saya bersedia membayar tidak peduli berapa banyak uangnya. Selamatkan hidup dan menangkan pelampung tingkat ke-7. Saya datang ke sini hari ini untuk ini. Seperti yang dikatakan Tuan Jinghai, dia mengeluarkan lusinan jimat pengaman dan menyerahkannya, jika Anda memerintahkan orang-orang Anda untuk membawa ini bersama mereka, itu secara alami akan menyelesaikan nasib buruk. Qin Gang mengambilnya dengan rasa syukur dan ragu-ragu, aku ingin tahu berapa nilai Tuan Jinghai benda ini. Tuan Jinghai melambaikan tangannya, mengatasi nasib buruk juga merupakan sebuah pahala. Saya tidak menerima uang. Tetapi jika ada tongkat ajaib untuk membujuk Anda dan membiarkan Anda menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata ajaib, Anda tidak boleh menagihnya. Stephen di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Paman kedua, saya telah mengatakan Charlie pembohong. Dia mengambil uang dari rumah kami dan tidak tahu kemana dia akan menghabiskannya. Anda harus mengejar uang itu kembali, jika tidak Anda akan menuntutnya. Penipuan. Biarkan dia menjalani hidupnya di penjara. Aosue mengerutkan kening, berpikir, tidak tahu kenapa, tapi dia merasa Tuan Jinghai lebih terlihat seperti pembohong. Bahwa Charlie, selain menjadi sedikit buruk dan tidak memiliki IQ sama sekali, dia tidak tampak terlalu buruk, dan dalam banyak kasus, dia bisa memberi orang perasaan kedalaman yang tak dapat dipahami, seperti kolam yang dalam entah dari mana. Dasar danau atau palung laut dalam. Bab 158. Tutup mulutmu. Qin Gang memelototi Stephen, lalu berbalik dan dengan hormat berkata kepada Guru Jinghai, terima kasih atas saran Anda, saya pasti akan memperhatikannya di masa depan. Tuan Jinghai mengangguk penuh arti, bangkit dan pergi. Begitu Tuan Jinghai pergi, Stephen segera berkata, Paman kedua, Tuan Jinghai adalah guru Suan Jitang yang terkenal. Bagaimana pembohong seperti Charlie bisa dibandingkan dengannya? Kali ini, Tuan Jinghai akan menyelesaikan semua masalah dalam keluarga kami. Ya, tidak ada biaya sepeser pun. Pak. Jinghai tidak meminta bayaran apapun, tapi Charlie menipu keluarga kami banyak uang. Dia menghabiskan 100 juta dan mengambil sepotong cangkang yang rusak. Ini skam. Anda terlalu naif, bagaimana Anda bisa memberinya begitu banyak uang? Jika ini menyebar, orang-orang di Arrows Hill tidak akan menyebut kami keluarga Qin bodoh.
Qin Gang diam, tapi wajahnya sudah curiga. Reputasi Tuan Jinghai memang sangat kuat, dan hal-hal yang Tuan Jinghai biarkan sendiri lihat sangatlah jelas dan harus dipercaya. Lebih penting lagi, Tuan Jinghai tidak mengambil 1 sen pun, sementara Charlie menghabiskan lebih dari 100 juta untuk pelelangan. Semakin banyak perbandingan seperti itu, semakin dia merasa bahwa Charlie mungkin ada yang salah. Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Qin mengetuk pintu, dan hanya masuk setelah mendapat izin dari Qin Gang. Tuan Qin, itu ekspresimu. Setelah berbicara, dia menyerahkan sebuah kotak kertas. Qin Gang mengerutkan kening, dan setelah membongkar kotak kertas, dia menemukan sebuah token tergeletak diam-diam di dalam. Melihat dari dekat token ini, ternyata hanya berupa potongan tipis. Hanya seukuran kotak korek api, dikenakan dengan tali merah murahan, dan terlihat persis seperti warung-warung di tempat wisata. Qin Gang memandang pengirim dan melihat bahwa kata Charlie tertulis di atasnya. Melihat ucapannya, hanya ada beberapa kata yang tertulis di atasnya, jimat menakutkan, bertahanlah di aula utama untuk menghancurkan kejahatan. Ketika Stephen melihatnya, dia langsung mengutuk, DMN, paman kedua, Charlie ini memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Di mana cangkang rusak ini, mungkin dibeli dari kios di jalan. Bagaimana itu bisa dipatahkan? Lagi pula, dia memberi kami hal seperti itu lebih dari 100 juta. Dia masih mengirimkannya kepada kami. Dia tidak peduli dengan wajahmu. Katamu, Charlie ini bukan pembohong, jadi apalagi dia? Stephen sangat marah, dan berkata dengan tajam, paman kedua, ayo kita bawa seseorang ke Charlie dan dapatkan uangnya kembali. Jika tidak, jika Charlie kabur, kerugian kita akan terlalu besar. Kamu diam dulu, biarkan aku memikirkannya. Qin Gang berkata, menggosok alisnya, melihat jimat terkejut, dia benar-benar tidak bisa melihat sihir apapun. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Gang memanggil anggota keluarga Qin dan berkata dengan wajah cemberut, ini adalah masalah hidup dan mati keluarga Qin. Ini sangat penting. Saya akan pergi ke Charlie besok dan bertanya apa yang terjadi. Anda harus memakai jimat pengaman Tuan Jinghai. Jangan ragu untuk melepasnya. Iya nih. Paman kedua, aku juga ingin pergi. Stephen mengertakkan gigi, orang bernama Charlie ini telah banyak menyakiti saya. Sekarang setelah saya menangkap ekor rubahnya, saya harus mematahkan kakinya sendiri. Hanya kamu? Bisakah kamu mengalahkannya? Qin Gang mengerutkan kening dan berkata, tetapi jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu harus membawa beberapa pengawal lagi. Pertama-tama tanyakan tentang keberadaan Charlie besok, untuk berjaga-jaga. Setelah berbicara, dia berhenti lagi dan berteriak, ingat, aku tidak meminta kamu untuk membawa orang mengganggu Charlie, aku takut kamu akan bertindak sembrono dan dipukuli lagi. Stephen sangat gembira dan langsung berkata, saya mengerti. Qin Gang berkata dengan dingin, meskipun keluarga Qin saya bukan keluarga tingkat atas, tidak bisa mentolerir orang lain untuk menipu saya. Jika ada yang menipu saya akan membalasnya. Saya harus memeriksanya. Jika Charlie benar-benar berpura-pura menjadi dirinya sendiri, aku tidak akan memaafkannya.